Halo, nah itulah tadi sekilas penjelasan intro dari saya, sekilas perkenalan. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai ayat-ayat apa sih yang terkandung dalam akad-akad bisnis. Untuk lebih jelasnya, yuk simak sampai selesai. Nah, yang kita akan bahas mengenai poin pertama, pentingnya Al-Quran dalam akad bisnis syariah itu dijelaskan dalam sumber hukum utama Al-Quran sebagai sumber primer dan pedoman etika muamalah dalam strategi transaksi bisnis Islam. Yang kedua, dalam internasionalisasi nilai, memahami ayat-ayat akad menumbuhkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan bagi mahasiswa. Dan yang ketiga, ada prinsip ilahiyah. Setiap akad bisnis syariah wajib didasarkan pada prinsip-prinsip yang selaras dengan ayat-ayat Al-Quran. Terdapat dalam Quran surah Al-Maidah untuk menepati janji dengan bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Implikasi dalam akad bisnis syariah, yang pertama, perintah tegas untuk melaksanakan semua klausul dan ketentuan akad yang telah disepakati. Yang kedua, menjadikan dasar utama dari kewajiban menjaga integritas dan kepercayaan dalam hubungan manusia. Dan yang terakhir adalah mahasiswa wajib memahami pentingnya legalitas dan komitmen dalam setiap kontrak. Dan surah yang kedua terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang dimana halalnya jual beli, haramnya riba, yang dimana dalam artian Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kehalalan al-bai', jual beli, memberikan dasar legalitas yang baik aktivitas perdagangan sampai sumber penghasilan yang berkah. Pengharaman riba, di mana melarang segala bentuk praktik penetapan imbalan yang tidak didasarkan pada pertukaran barang, jasa, dan resiko nyata. Yang terakhir ada dasar akad bebas riba, mendorong pengembangan produk-produk keuangan syariah yang adil dan bagi hasil. Dan surah yang ketiga terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, yaitu prinsip kesukaan dan kesempatan, yang dimana dalam ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'tulu amwalakum yanzakul bil batili illa antakuna tijaratan antarodi minkum, yang dimana dalam artinya itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batin, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Nah, di dalam menolak jalan batin itu, contohnya kita dilarang untuk bentuk transaksi yang merugikan curang atau dilakukan tanpa pihak. Kalau dalam bentuk prinsip kerelaan atau antaradin, mensyaratkan bahwa setiap akad harus didasari oleh kerelaan tanpa paksaan dan manipulasi. Kalau dalam konsep kejujuran dan keadilan, di mana akad yang sah harus menjamin keadilan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Terdapat juga dalam surah An-Nisa ayat 58, yang dimana amanah dan keadilan yang terdapat dalam artinya, yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah yang adil, yang dimana terdapat 4 karakter, yaitu kita harus bertanggung jawab, pilar utama, keadilan hukum, dan integritas bisnis. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9-10, yaitu keseimbangan dunia dan akhirat. Apabila, yang dimana artinya itu apabila dikumandangkan panggilan untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kepada kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.
yang dimana terdapat 3 poin. Yang pertama, prioritas ibadah. Meski bisnis dihalalkan, ia tidak boleh menghalangi kewajiban utama agama. Yang kedua, etika waktu bisnis, mendorong pengaturan waktu yang profesional di mana aktivitas bisnis berhenti saat panggilan ibadah datang. Dan yang ketiga itu bisnis sebagai alat, menyalurkan bahwa kekayaan adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terus ada beberapa prinsip akad bisnis syariah berdasarkan dalam Al-Quran. 5 pilar utama yang membentuk kerangka etika dan hukum akad syariah. Yang pertama itu kerelaan dan kesempatan, yang dimana didasarkan pada suka sama suka dan tanpa paksaan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. Yang kedua, kejujuran dan transparansi. Tidak ada manipulasi, penipuan, dan penyembunyian cacat barang. Ketiga, larangan riba dan garar. Akad harus bebas dari bunga atau riba dan tidak jelasan atau garar dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga, ketidakadilan amanah, yang dimana memenuhi hak dan kewajiban secara adil, menjunjung tinggi integritas dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58. Dan yang terakhir, keseimbangan spiritual. Bisnis tidak boleh mengabaikan kewajiban ibadah kepada Allah dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-10. Nah, beberapa contoh akad dalam bisnis syariah dan ayat pendukungnya, yang dimana akad pertama itu akad jual beli atau al-bai, deskripsi singkat yang dimana pertukaran kepemilikan barang yang harga dengan harga yang disepakati, terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 atau menghalalkan jual beli. Akad kedua akad sewa atau ijarah, perjanjian pemindahan hak guna atas aset dalam jangka waktu tertentu. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 1 menepati janji. Akad ketiga, akad pinjam atau gar. Pinjaman dana tanpa imbalan tambahan bertujuan sosial dalam Surah Al-Baqarah ayat 278, larangan riba. Dan akad terakhir adalah akad kerjasama atau syirkah, penyertaan modal untuk usaha dengan bagi hasil berdasarkan proporsi risiko. Terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58, yaitu keadilan dan amanah. Kesimpulan Al-Quran sebagai landasan akad bisnis syariah. Al-Quran adalah cetak biru atau blueprint bagi setiap mahasiswa untuk membangun ekonomi bisnis yang berkelanjutan. Adapun yang pertama itu pedoman etis komprehensif. Al-Quran menyediakan fondasi moral dan hukum yang melampaui regulasi konvensional, menjamin integritas transaksi. Yang kedua, penguatan integritas bisnis, memahami mendalam tentang ayat-ayat akad, memperkuat komitmen terhadap keadilan, amanah, dan kejujuran dalam praktik bisnis. Ketiga itu tujuan pendidikan. Mahasiswa dibekali kemampuan untuk mengaplikasikan nilai-nilai ini secara bertanggung jawab dan setiap akad. Jadikan setiap akad sebagai ibadah yang membawa keberkahan dan manfaat bagi umat. Hai, berjumpa kembali dengan saya. Itulah tadi penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam akad-akad bisnis syariah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.